Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said yang pernah berada di lingkaran pemerintah menyatakan ketidakadilan yang diperlihatkan pemerintah saat ini dipengaruhi sejumlah faktor. Yang salah satunya adalah orang-orang di lingkungan kekuasaan yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mas Dirman dan juga Pak Anies sama-sama pernah berada dalam pemerintahan. Menurut Anda, apa yang membuat soal bagaimana kekuasaan itu bisa mengatur, bisa memilih yang mana yang mau ditindak, yang mana yang tidak? Apa yang bisa membuat itu terjadi saat ini, Mas Dirman? Ada pepatah mengatakan kita adalah siapa di sekitar kita. Jadi cara kita bertindak itu tergantung pada orang-orang sekitar kita siapa. Jadi keadaan seperti ini tuh mengemuka karena orang-orang sekitar kekuasaan di tengah di dalam core kekuasaan itu kebetulan orang-orang yang tidak bisa dikatakan bersih dari kepentingan-kepentingan subjektifnya. Gitu. Kita membaca ada regulasi yang menguntungkan, yang membuat regulasi. Misalnya dalam soal subsidi mobil listrik itu ya. Kemudian kita juga membaca ada orang-orang yang bermain di tambang batu bara, sekaligus dia juga melakukan regulasi atas batu bara. Jadi orang-orang seperti ini adalah menurut saya racun atau toksit dari kekuasaan. Kekuasaan yang semula murni semata-mata dipakai untuk melayani rakyat kemudian dipakai untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ini harus menjadi perhatian kita semua karena itu dikatakan oleh Pak Anies bahwa apabila kita tidak hati-hati, hal seperti ini bisa menjatuhkan seluruh negeri karena kita masuk dalam jebakan yang disebut sebagai institusi ekstraktif atau institusi yang memeras, yang meminggirkan hak-hak warga. Dan ini bisa muncul karena memang kekuasaan formalnya tidak diimbangi dengan etik, tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, tidak diimbangi dengan visi yang besar, tidak diimbangi dengan pemahaman dulu sejarahnya seperti apa. Nah, kita berharap bahwa pemilu 2024 itu bisa melahirkan kepemimpinan baru yang tidak saja paham sejarah, tapi juga paham tentang dunia sedang bergerak kemana dan akhirnya paham tentang bagaimana negara ini dibawa ke depan. Dan itu hanya ada apabila pemimpinnya memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki etika yang baik, memiliki visi yang cukup besar. Apabila kita terus dikungkung oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek atau kepentingan pribadi, konflik of interest, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang sedang kita saksikan.